Langsung saja kita tanya kepada penantang, apa sih yang ditawarkan selain dari apa yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi di masa pemerintahannya saat ini? Adakah yang berbeda yang bisa dijanjikan Prabowo Sandi? Ada yang berbeda bahwa satu kita di tim ekonomi Prabowo Sandi itu sudah melakukan kajian bahwa selama ini BUMN itu terlalu dipaksakan. Dipaksakan untuk apa? Dipaksakan semisal BUMN karya ya, untuk melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dikebut gitu. Apa dampaknya? Akibatnya dampaknya terjadi semacam resiko terhadap saham mereka. Ini ada beberapa catatan saya bahwa PP, Waskita maupun Wika itu turun sahamnya selama tahun 2017. Yang seharusnya dilakukan Ya. menurut Anda apa? Yang seharusnya realistis. Saya mengibaratkan seperti ini, Mbak. Misalnya kita ingin merenovasi rumah, ya, tapi kita tidak mempunyai biaya yang cukup untuk merenovasi. Pilihan yang tepat menurut Anda? Ya, menunggu dong. Menunggu dengan pembiayaan yang cukup. Nah, sama seperti membangun infrastruktur di Indonesia. Tapi memang menjadi dilema juga kalau tidak dilakukan percepatan untuk pembangunan infrastruktur. Ada cara dari Prabowo Sandi untuk mempercepat pembangunan? Ada, ya skema-skema pembiayaan yang selama ini juga sudah dilakukan sejak zaman Pak SBY, kemudian dilanjutkan juga di zaman Pak Jokowi. Itu ada skema-skema seperti skema KPBU ya, bagaimana di situ melibatkan pihak swasta untuk berperan aktif ya. Kita mengetahui ada 200 lebih sektor proyek yang dibuat di proyek strategis nasional. Nah, di situ porsi swasta sangat besar. Nah, ini perlu dioptimalkan bagaimana peran swasta. Nah, yang menjadi catatan kami juga, kadang peran-peran swasta, semisal di proyek-proyek infrastruktur pemerintah, semestinya pemerintah kan membatasi. Misalnya BUMN tidak boleh masuk dalam proyek yang misalnya di atas 100 miliar untuk proyek konstruksi. Tapi di sini diberikan peran yang porsi yang lebih kepada pihak swasta. Nah, di sini untuk membangkitkan bagaimana partisipasi swasta di dalam pembangunan infrastruktur. Supaya tidak terlalu membebani negara menurut Anda. APBN. Itukah yang terjadi saat ini, Pak Nusirwan? Salah. Kita terlalu terbebani? Salah. Jadi yang pertama bahwa saya koreksi dulu, KPBU itu baru muncul saat ini. Kalau itu KPBU sejak dahulu-dahulu, tentunya sudah bisa berjalan. Jadi sebetulnya yang pertama bahwa kenapa terlihat bahwa baru pada saat pemerintahan Pak Jokowi itu peningkatan pergerakan pembangunan infrastruktur itu secara masif berjalan. Kenapa? Karena skemnya, sistemnya yang kata Bapak tadi, KPBU harusnya dilakukan pada saat itu tidak ada. Saya kebetulan mengikuti ini 10 tahun. Kalau disebut tadi di dalam screen di TV layar tadi disebut 165 triliun, jangan salah, itu tidak menggunakan APBN. Tidak ada. Kita hanya dari mana sumber dananya kalau gitu? Investasi yang tadi disebut oleh beliau dengan sebutan KPPU melibatkan swasta. Itu baru muncul sekarang, Mas. Bukan dahulu. Mungkin dulu ide ada, tapi di dalam implementasinya baru dilakukan sekarang. Kenapa dengan menggunakan KPBU? Karena pembiayaan pemerintah tidak mampu. Dan kondisi itulah yang terjadi dari mulai sejak pada saat tadi diceritakan pasca 98 itu full dengan menggunakan pembiayaan APBN. Akibatnya hanya kira-kira seratusan kilometer. Kemudian masuk ke masa krisis moneter yang pada saat itu Bekasi Cawang Kampung Melayu sepertinya hold, berhenti. Nah, tadi disebutkan berkaitan dengan ruas-ruas yang ini adalah pada saat zaman mohon maaf Pak SBY. Saya kok kayaknya belum pernah melihat. Ini ruas dari Merak. Kalau mungkin katakanlah itu sebuah ide, sebuah proposal mungkin. Kita ini kan mengatakan dalam wujud implementasi. Yang kedua adalah sesuatu hal yang baik kalau kita juga melanjutkan program yang sebelumnya. Bukan sesuatu hal yang salah. Kalau itu memang harus kita lakukan. Jadi budaya
untuk menghormati katakanlah sebuah Pemerintahan program yang sebelumnya. lalu yang memang itu harus dikerjakan ya dikerjakan. Jadi ini Pak Jokowi sebetulnya saya berkali-kali katakan kepada media, ini isinya adalah mengerjakan yang dahulu berhenti. Yang dahulu tidak terlaksana. Apakah itu hanya berwujud ide, apakah itu hanya berwujud sebuah rencana ya? program, itu diwujudkan. Eksekusinya di masa pemerintahan ini. Aspek yang kedua, model pada waktu itu seluruhnya mengendalikan pembiayaan pemerintah. Negara. Nah, maka muncullah skema-skema model-model pembiayaan melibatkan swasta. Kemudian tadi dikatakan lebih mengedepankan BUMN. Sekarang dalam kondisi perhitungan-perhitungan dengan seperti kalau bicara infrastruktur, mohon jangan dilihat hanya jalan tol saja. Karena jalan tol infrastruktur itu termasuk diantaranya pelabuhan, bandara. Tadi kami sudah berikan. Kemudian juga energi, itu juga infrastruktur. Kalau misalnya kita ingin menyamakan antara Papua dengan Jawa, jawabannya tentu dengan infrastruktur. Kan ini secara bersamaan harus dikerjakan. Nah, jadi tadi dikatakan, kan saya sedikit menyinggung kaitannya dengan BUMN. Katanya terlalu terbebani. Terlalu terbebani. Ini ada dua aspek yang berbeda. Kalau dari ukurannya adalah di saham, ukuran di saham saya tidak terlalu menguasai urusan bayar-bayar saham. Tapi kurang lebih bahwa perhitungan korporasi itu tentunya tidak hanya pada satu aspek saja, gitu. Ada banyak variabel untuk menentukan kondisinya tersebut. Nah, kenapa kok lebih mengedepankan kepada BUMN atau katakanlah memerankan dia? Pada ruas-ruas seperti yang diresmikan oleh beliau ini tadi, Pak Jokowi. Kalau ditawarkan kepada swasta, orang daerahnya itu sepi semua. Dan itu sudah berlangsung sejak dahulu kala. Maka membutuhkan sebuah keputusan untuk memberikan kepada BUMN kan punyanya negara kan? Pak Suhendra mau jawab tapi waktu kita sudah habis. Ada program berikutnya yang akan tayang, tapi kami sudah mendapatkan poinnya. Ada hal yang ditawarkan berbeda dari kubu penantang tentu, tapi kita akan elaborasi di lain kesempatan. Kami undang lagi deh Pak Nusirwan dan juga Pak Suhendra untuk bahas spesifik soal infrastruktur ya. Next time. Silakan dinikmati kopinya.